Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pula dalam kesempatan yang baik ini kita bisa berbagi dalam suasana silaturahim, dan insya Allah kita akan mengkaji satu materi yang terkait dengan posisi kita di bulan Syawal, yaitu membangun pribadi maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kebiasaan yang lazim dilakukan oleh orang yang menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah saling bermaafan. Dan punya kaitan erat bahwa jika Ramadan itu merupakan syahrul maghfirah, yaitu bulan ampunan, di mana orang yang berpuasa akan mendapat ampunan dari Allah, segala amal ibadahnya diampuni oleh Allah selain mendapat pahala, karena amal ibadah itu sekaligus menjadi kafarot dosa, penghapus dosa. Maka ketika Ramadan melaksanakan ibadah puasa dengan rangkaian ibadah di dalamnya dan berada di Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, maka berakhirlah prestasi yang akan diraih, yaitu Idul Fitri, kembali suci, bersih dari dosa. Nah, tentu dosa yang dibersihkan ke Syahrul Maghfirah hanya dosa yang berhubungan dengan Allah. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, Allah tidak ikut menyelesaikan. Karena itu, kita mendapat motivasi yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membersihkan dosa-dosa yang dilakukan hamba dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada hamba-hambanya, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, artinya Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jelas panggilan Allah untuk bertaubat dari segala dosa yang terjadi antara hamba dengan Allah. Maka seberapapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah masih terus membuka ruang untuk memberikan ampunan, apalagi di bulan suci Ramadan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah. Nah, persoalannya sekarang,
bagaimana kesalahan yang terjadi di antara sesama manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah hanya mengampuni dosa yang terjadi antara manusia dengan Allah. Sedang dosa atau kesalahan yang terjadi di antara sesama manusia, Allah tidak ikut campur untuk menyelesaikan. Maka manusia harus menyelesaikan sendiri dengan saling bermaafan. Nah, Allah memberikan petunjuk yang sangat konkret ya, untuk menjadi pribadi pemaaf. Ayatnya simpel, pendek, dan praktis. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf 199 ini kalau kita analisis menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita hudil afwa, jadilah pemaaf. Pemaaf itu adalah memberi maaf sebelum orang yang bersalah meminta maaf. Yang kedua, pemaaf itu memberi maaf setelah orang yang bersalah meminta maaf. Maka kalau menunda pemberian maaf sedangkan orang yang salah sudah minta maaf, maka tidak termasuk pribadi pemaaf. Jadi pribadi pemaaf itu memberi maaf sebelum orang yang bersalah meminta maaf dan memberi maaf setelah orang yang bersalah meminta maaf. Menunda apalagi menolak itu bukan pribadi pemaaf. Oleh karena itu, hudil afwa, perintah Allah yang sangat mudah dipahami. Dan di dalam Al-Quran, Allah selalu menyuruh kita menjadi pemaaf. Pemaaf itu ya ini, memberi maaf sebelum orang yang bersalah meminta maaf. Nah, wa'mur bil urfi, ajak orang lain memiliki pribadi pemaaf. Berilah teladan dengan sikap pemaaf. Dan jauhkan diri dan orang lain dari sifat pendendam. Jadi ada lapisan perintah yang sangat serius yang diajarkan Allah kepada hambanya. Setelah diperintahkan jadilah pemaaf, kemudian harus berdakwah, mengajak orang untuk memiliki pribadi pemaaf. Kemudian kita terus-menerus memberikan keteladanan, uswatun hasanah, melalui pribadi-pribadi pemaaf. Dan jauhkan diri dan orang lain dari sifat pendendam. Wa'mur bil urfi ini merupakan tindak lanjut dari pribadi pemaaf yang sudah terbentuk dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dengan kalimat wa'arid anil jahilin. Dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Kategori orang bodoh yang harus dijauhi, pertama orang yang berwatak pendendam. Ini harus ada batas. Yang kedua orang yang gemar tajasus. Tajasus itu mencari-cari kelemahan, kekurangan, aib orang yang dimusuhi, orang yang disuudzoni. Karena itu tajasus ini akan menjadi bahan ghibah, bahan pergunjingan. Jadi menggunjing itu tidak mungkin terjadi tanpa bahan. Dan bahan menggunjing, bahan ghibah itu diperoleh melalui tajasus. Yaitu orang yang gemar mencari-cari aib, kesalahan, dan kekurangan orang lain. Kategori orang bodoh yang harus dijauhi adalah orang yang hobi namimah. Namimah itu artinya mengadu domba untuk kemudian menjadi fitnah. Tersebarlah fitnah. Dan kategori orang bodoh yang harus dijauhi adalah orang yang sulit diajak islah. Islah itu artinya berdamai. Islah itu artinya merajut kembali
putusnya hubungan silaturahim. Tapi orang yang sulit diajak islah itu oleh Al-Quran diperintahkan untuk dijauhi. Namun dalam konteks menjauhi ini bukan menjauhi lantas ditinggalkan begitu saja. Ya, menjauhi sifat-sifat yang bodoh ini, menjauhi perilaku bodohnya. Jadi orang yang berwatak pendendam, wataknya dijauhi. Orang yang gemar tajasus, watak tajasusnya yang harus dijauhi. Orang yang hobi namimah, namimahnya yang harus dijauhi. Orang yang sulit diajak islah, sikapnya itu yang harus dijauhi. Sedangkan orangnya harus dijadikan sebagai objek dakwah agar tidak menjadi orang yang pendendam, orang yang gemar tajasus, orang yang hobinya namimah, dan jangan sampai saudara kita, teman kita sulit diajak islah. Jadi wataknya yang dijauhi, orangnya harus didekati. Karena itu menjadi kewajiban kita untuk mengajak mereka jangan sampai memiliki sifat pendendam. Nah, kemudian keutamaan pribadi pemaaf. Keutamaan pribadi pemaaf, pemaaf itu merupakan ciri orang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran 134, Allah berfirman bahwa ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di dalam redaksi ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain, yakni memberi maaf, itu perintah. Sebagai ciri orang bertakwa, diperintahkan oleh Allah untuk memberi maaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memaafkan kesalahan orang lain ini tidak perlu menunggu orang yang bersalah minta maaf. Akan lebih mulia dan utama kalau lebih dulu memberi maaf sebelum orang lain minta maaf. Yang kedua, pemaaf itu pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat itu bersih dari kedengkian dan bersih dari rasa dendam. Ini pribadi yang sehat. Selama tidak bersarang rasa permusuhan dalam diri seseorang, maka pribadi orang itu sehat. Selama tidak disiksa oleh rasa benci terhadap siapapun, maka yang berkembang adalah rasa cinta dan mencintai. Permusuhan dan kebencian itu tangga yang tidak bisa lepas. Jadi kalau ada permusuhan, mesti berkembang kebencian. Tidak ada kamus permusuhan saling menyayangi, itu tidak ada. Karena itu pemaaf, pribadi yang bersih, karena dengan pemaaf itu sama dengan menggunting sumbu petasan yang sudah disulut dengan api. Jadi sumbu petasan yang sudah disulut dengan api itu mudah sekali meledak. Tapi kemampuan orang yang memberi maaf ini sama dengan menggunting sumbu petasan yang sudah disulut dengan api yang tidak lama lagi akan meledak. Kemampuan inilah yang sangat hebat dan ini perlu jihad. Dengan begitu maka tidak akan lagi terjadi permusuhan, tidak ada rasa benci, apalagi dengki dan dendam. Jadi tangga naik berikutnya orang yang sudah ada permusuhan itu selalu ada muncul kebencian, kedengkian, dan dendam. Karena itu kalau pribadi pemaaf itu bisa dibangun, maka insya Allah menjadi pribadi sehat, bersih dari segala sifat-sifat tercela ini. Nah, pemaaf juga baik untuk kesehatan. Ada
hasil penelitian yang dipublish di Journal of Health Psychology 2016, Lauren Tosain mempublikasikan hasil penelitiannya tentang hubungan stres dengan depresi dengan sikap pemaaf. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa pendendam berpotensi mempunyai kesehatan fisik dan mental yang buruk. Jadi dimulai dari permusuhan, kebencian, kedengkian, dan dendam, itu besar potensinya terhadap buruknya mental seseorang. Nah, kalau mentalnya buruk, otomatis berpengaruh pada fisiknya. Pemaaf berpotensi menjadi pribadi yang menarik, kuat, menghadapi stres, dan terhindar dari gangguan mental. Nah, dalam Journal of Frontier in Human Neuroscience 2013 juga dipublikasikan hasil penelitian tentang perbandingan kerja otak antara pemaaf dengan pendendam melalui satu alat radiologi yang disebut dengan MRI. Hasilnya apa? Pribadi pemaaf, bagian otak dorsolateral prefrontal cortex yang berfungsi mengaktifkan pikiran, analisis, kecerdasan sehingga lebih arif dan bijaksana, lebih dominan dibanding pendendam. Jadi luar biasa kerja otak ini bagi mereka pemaaf itu rileks, santai, happy, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa dendam. Pemaaf menstimulus desekresinya zat kimia otak yang disebut dengan neurotransmitter yang sifatnya menenangkan dan membahagiakan seperti serotonin, endorfin, asetilkolin, membentuk pola pikir positif dan bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi potensi pikun. Sampai sejauh ini hubungan antara pemaaf dengan dampak ketuaan yang disebut dengan demensia itu. Jadi orang yang pemaaf itu insya Allah akan menahan, mencegah, dan menghambat potensi pikun. Nah, pemaaf dapat menyeimbangkan kadar norepinefrin dan epinefrin sehingga kerja jantung stabil, tekanan darah terkendali. Nah, selanjutnya tidak terjadi disfungsi endotel yang merupakan awal terjadinya penyakit berbahaya seperti stroke, serangan jantung, sakit ginjal dibanding orang yang punya watak pendendam. Pemaaf lebih tahan terhadap stimulus nyeri dibanding pendendam. Karena kerja otak hipotalamus lebih efektif dan mampu menahan stimulus nyeri. Saya sering menggunakan istilah kita perlu membangun manajemen nyelimur. Manajemen nyelimur itu kalau mengalami rasa tidak nyaman, nyeri, ya, sakit itu hendaknya dialihkan untuk memikirkan yang lain. Karena kalau mengeluhkan nyerinya nanti semakin nyeri. Nah, pemaaf juga begitu. Ya. Kerja otak ini bisa efektif karena bisa menahan stimulus nyeri karena lebih dialihkan kepada yang lain yang lebih positif. Pemaaf memiliki pola pikir positif yang dapat membentuk sistem imun dalam tubuh manusia sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup dibanding pendendam. Nah, jamaah sekalian, yang keempat, orang yang memiliki pribadi pemaaf dijamin selamat dari kebangkrutan amal di akhirat. Karena dosa di antara sesama manusia sudah diselesaikan di dunia sehingga tidak sampai terbawa ke akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Atadruna mal muflis? Para sahabat Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Wa yati wa qarsyata mahada wa khadhafa hada wa akala malahada wa safaka damahada wa daraba hada. Ayuto hada min hasanati wa hada min hasanati. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdu ma'alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Rasulullah mengawali penjelasannya dengan lebih dulu bertanya untuk memancing perhatian. Agar yang ditanya itu konsentrasi untuk kemudian mendengarkan secara sungguh-sungguh apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tahukah kalian siapakah yang dimaksud dengan orang yang pailit bangkrut itu? Rasul menjelaskan, yang dimaksud dengan orang pailit di antara umatku adalah orang yang pada hari kiamat kelak membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia pernah memaki, menuduh, makan harta orang lain. Selain itu ia pernah membunuh dan menyakiti orang lain. Lalu pahala kebajikannya diambil untuk diberikan kepada orang lain hingga pahala kebajikannya habis. Sedangkan tuntutan mereka belum semuanya terpenuhi. Setelah itu, sebagian dosa mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut. Akhirnya, ia sendiri dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dari Abu Hurairah. Hadis ini dapat dilihat dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 847 dan kitab Mukhtasar Sahih Muslim nomor 1836. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai ke akhirat ternyata pribadi pemaaf yang dibangun di dunia ini, apalagi setelah melaksanakan ibadah puasa, yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan jihad, maka pribadi pemaaf ini harus muncul sehingga apa di antara manusia tidak ada yang saling merugikan. Kalaupun sudah terlanjur berbuat salah, segera saling bermaafan atau lebih dulu memberi maaf itu jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu, maka atas dasar analisis ini, mari kita bangun tekad. Apa yang harus kita bangun? Jangan sampai, karena sesudah mati sudah tidak ada lagi taubat. Sesudah mati di alam barzah tidak ada saling bermaafan. Saling bermaafan itu di dunia. Bertaubat itu taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Karena itu mari kita bangun tekad jangan sampai dosa terbawa mati. Karena apabila dosa terbawa mati harus berhadapan dengan resiko. Jamaah sekalian, pembersih dosa di akhirat itu tidak bisa dengan taubat. Karena pintu taubat sudah tertutup sebelum manusia mati. Maka resikonya kalau dosa terbawa mati, pembersih dosa di akhirat hanya satu, yaitu api neraka. Karena itu bangun tekad, dosa jangan sampai terbawa mati, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Bangun tekad, dosa terhadap Allah segera ditaubati dengan taubatan nasuha, kesalahan terhadap sesama manusia segera bermaafan. Karena itu Allah memerintahkan khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Wallahu alam bisawab. Doa kami semoga Bapak Ibu diparingi kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan kesabaran, serta tawakal kepada Allah, sehingga di dalam menghadapi dinamika hidup ini, ketika kita bersalah dengan Allah segera bertaubat, ketika kita bersalah dengan sama manusia segera saling bermaafan, syukur-syukur menjadi pribadi pemaaf yang memberi maaf lebih dulu sebelum orang lain minta maaf. Mudah-mudahan dosa kita bersih di dunia sehingga ke akhirat kita tidak mengalami kesulitan dengan adanya dosa.
Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita memiliki tabiat pemaaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.